Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah melayani Tuhan dengan karunia kita. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat hafalan pagi ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 yang berbunyi, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Pernahkah kita mencoba melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kita lakukan? Seperti bersepeda, bermain piano,
atau berbicara bahasa Prancis? Kita mungkin terkejut menemukan diri kita sedikit kesulitan. Ketika kita tidak melatih keterampilan secara teratur, kita bisa mulai kehilangan kemahiran. Demikian pula, jika kita tidak berolahraga secara teratur, kita kehilangan kekuatan otot. Beberapa mesin mulai berkarat dan rusak bila tidak digunakan secara teratur. Makanan dan obat-obatan memiliki umur simpan yang terbatas. Jadi apa kata orang? Gunakan atau hilangkan. Tidaklah cukup untuk mengidentifikasi karunia rohani kita. Kita harus menggunakan dan menjadi penata layan yang baik darinya. Tuhan memberi kita karunia kita untuk suatu tujuan. Perumpamaan tentang bakat dengan jelas menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika kita mengubur apa yang Dia berikan kepada kita. Kita tidak hanya tidak menghormati Dia, kita juga kehilangan sukacita, memenuhi tujuan kita, dan mengalami hidup berkelimpahan yang Yesus janjikan. Yohanes 10 ayat 10. Orang tua pasti bangga melihat anak-anaknya bertumbuh tubuhnya dan berkembang pikirannya. Demikian pula Bapa kita di surga akan senang melihat kerendahan hati anaknya yang siap melayani Dia. Kolose 3 ayat 22-23. Jangan lewatkan momen ini bersamanya. Bagaimana Anda akan menggunakan karunia Anda untuk melayani kerajaannya hari ini? Mari, jangan lewatkan sukacita yang datang dari melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin.